Akhirnya, Tarakan dan ladang minyak ini jatuh ke tangan kita. Hindia Belanda tidak ada apa-apanya. Umumkan ke seluruh penjuru. Jepang adalah pemimpin Asia, pelindung Asia, cahaya Asia. Siap, Jenderal. Propaganda gerakan 3A sudah kami bebaskan. Rakyat pribumi sangat mempercayainya. Mereka kira kami adalah saudara tua yang membebaskan Belanda. Tapi kita harus tetap waspada, Jenderal. Tujuan utama kita untuk memenangkan perang Pasifik. Kita butuh tenaga kerja dan logistik yang besar dari tanah ini. Cepat kerja, rumusnya nggak boleh malas. Jalan dan pangkalan udara ini udah harus selesai bulan ini. Kalau lambat, nggak ada jatah makan. Ampun Tuan, kami sudah bekerja dari subuh. Tubuh kami sudah tidak kuat. Banyak alasan, kerja! Tuan Sato, tolong sisakan sedikit untuk anak istri saya di rumah. Kami kelaparan, Tuan. Hasil panen kami sudah habis diambil bulan lalu. Ini untuk keperluan perang kaisar, rakyat harus berkorban. Suamiku dibawa pergi oleh mereka untuk kerja paksa. Dan sampai sekarang tidak pernah kembali. Di mana keadilan? Mereka bukan penolong, mereka ada iblis! Mereka telah mengambil kehormatan kami secara paksa, menjadikan kami jubunian di barak baku kami ini. Tapi luka batin ini tak akan pernah sembuh. Aku ingin tetap hidup. Aku ingin melihat hari di mana bangsa ini terbebas dari cengkraman mereka. Kalian, para pemuda, harus setia kepada Kaisar. Perhatilah dengan keras. Awalnya aku percaya propaganda mereka, tapi melihat penderitaan Pak Karmin, Ibu Maryam, dan Syariah, ini semua kebohongan. Senjata yang mereka berikan ini suatu saat akan kita gunakan untuk merebut kemerdekaan kita sendiri. Kawan-kawan, berita besar. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu. Jepang hancur total. Apa? Kamu yakin dengan berita ini, Samsudin? Kemarin aku menyelinap dan mendengar siaran radio luar negeri. Jepang bertekuk lutut. Tanggal 15 Agustus kemarin, Jepang resmi menyerah pada sekutu. Ini dia. Ini adalah kesempatan yang kita tunggu-tunggu. Terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kita harus bertindak sekarang juga. Benar, kita harus segera mendesak golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu dan Belanda datang untuk mencoba menjajah kita kembali. Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tunggu apa lagi? Umumkan kemerdekaan Indonesia malam ini juga. Kita tidak bisa gegabah, Soekarni. Perhitungan politik harus matang. Kita sudah memiliki BPUPKI dan PPKI. Kita harus membicarakan hal ini dalam rapat PPKI agar legal secara hukum internasional. Benar yang dikatakan Bung Karno, kita harus menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu ini. Pasukan Jepang masih memegang senjata. Jika kita salah melangkah, rakyat yang akan menjadi korban. PPK itu buatan Jepang, Bung. Kita tidak butuh kemerdekaan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan ini harus lahir dari darah dan keringat rakyat Indonesia sendiri, bukan atas izin Tokyo. Saya memahami semangat para pemuda, namun sebagai intelektual kita harus memastikan bahwa fondasi negara yang kita dirikan ini kokoh dan tidak dianggap ilegal oleh dunia luar. Jepang memang sudah lemah, tapi kekuatan militer mereka di Jakarta masih ada. Kita harus berdiskusi dengan bijak. Jika Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini, besok akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan massal oleh rakyat yang sudah tidak sabar itu. Ini leherku, seraku pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu sampai besok. Aku tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal yang menurut pertimbanganku keliru. Bung Karno, Bung Hatta, silakan duduk. Jalur dari Jakarta tadi sudah saya atur dengan rute rahasia agar tidak tercium oleh pihak Jepang. Di sini aman. Jadi kalian benar-benar nekat membawa kami keluar Jakarta. Apa maksud dari semua ini, para pemuda? Maafkan kelancangan kami, Bung. Kami membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke sini semata-mata demi keselamatan Anda berdua. Kami ingin menjauhkan Bung dari tekanan Jepang agar bisa memutuskan kemerdekaan dengan mandiri. Benar, Bung. Kami sangat mengkhawatirkan perjuangan bangsa ini jika kita terus menunggu dan mengikuti kemauan Jepang. Selamat, bagaimana kondisi keamanan di luar? Aman, Kusno. Hasan dan Pak Sadi sudah berjaga di depan gerbang. Jika ada pergerakan mencurigakan atau tentara Jepang mendekat, mereka akan langsung memberikan tanda. Selamat datang,
kami Rengas Dengklok bisa menerima kehadiran para pemimpin bangsa. Rumah ini sepenuhnya siap melindungi Anda sekalian. Silakan yang ingin menyiapkan. Mohon maaf, hanya ada hidangan sederhana seperti ini yang bisa kami siapkan di tengah situasi genting seperti ini. Terima kasih Pak Kamaludin, Ibu Siti. Kehangatan rakyat seperti inilah yang membuat kami bertahan dalam perjuangan ini. Bung Karno, Bung Hatta, rakyat di desa-desa sudah mendengar desas-desus tentang kekalahan Jepang. Hati mereka bergetar menanti kebebasan. Kemenangan adalah hak suci yang diberkati oleh Tuhan. Jika momentum ini lewat, semangat rakyat bisa surut. Kami mendoakan agar Bung berdua diberikan keteguhan hati oleh Yang Maha Kuasa ya Bung. Warga desa di belakang juga ikut menjaga. Kami siap apa saja untuk menjaga Bung Karno. Benar, Bung. Kami para wanita desa tidak takut jika harus berhadapan dengan Jepang demi melindungi para pemimpin kami. Bung, Ahmad Subarjo datang dari Jakarta. Silakan Bung. Karni, Sairul, bawa Bung Hatta dan Bung Karno kembali ke Jakarta sekarang juga. Saya jamin taruhannya adalah nyawa saya. Bahwa proklamasi kemerdekaan akan dikumandangkan paling lambat tanggal 17 Agustus besok. Anda menjaminnya dengan nyawa Anda sendiri, Mr. Subarjo? Ya demi Tuhan, jika besok proklamasi belum diumumkan, kalian boleh menembak mati saya. Baiklah, jika kesepakatan telah tercapai, mari kita kembali ke Jakarta. Malam ini juga kita susun naskah proklamasi itu. Baiklah, mari kita rumuskan kalimat pertama Saudara Subarjo. Bagaimana rumusan yang Anda pikirkan mengenai pernyataan kemerdekaan? Menurut saya, kalimat pertama harus berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagus, itu adalah pernyataan kehendak kita. Lalu, kalimat keduanya harus mengatur pemindahan kekuasaan. Bagaimana kalau hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan saksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya? Ya, ini sudah selaras dan kuat. Selesai. Teks proklamasi kita sudah jadi. Sekarang, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika seluruh yang hadir di sini ikut menandatanganinya? Tidak, Bung. Jangan semua yang hadir di sini menandatanganinya. Biar Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dengan Soekarni. Bung Karno dan Bung Hatta adalah representasi tunggal dari kepemimpinan seluruh rakyat Indonesia. Jika ini yang disepakati golongan muda dan seluruh yang hadir, kami bersedia. Kasan, tolong tasbih naskah ini dengan rapi. Hari ini, penderitaan kami, Romusa, kelaparan, semua akan dijawab oleh hari ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.